Ya, berjumpa kembali lagi dengan saya Oli dari channel Mangun ID. Nah, kali ini saya akan memberikan sedikit review mengenai ada 5 saham hari ini yang saya akan ulas. Nah, 5 saham ini saya ambil dari sama seperti yang kemarin dari situs Stok Asia. Kali ini saya akan mereview yaitu 5 saham saja yang menurut saya memiliki sentimen yang cukup bagus yang bisa teman-teman gunakan ataupun teman-teman pantau untuk watchlist besok. Nah, disclaimer dulu ya teman-teman. Jadi saya tidak menjanjikan bahwa saham yang saya review ini akan mengalami kenaikan. Akan tapi teman-teman bisa menjadikannya sebagai pertimbangan kalaupun teman-teman masih belum punya daftar kira-kira minggu depan ataupun kedepannya teman-teman akan membeli saham apa. Nah, sebelumnya saya juga mengucapkan selamat kepada teman-teman yang mungkin kemarin sudah menonton video saya terus kemudian mengambil beberapa saham seperti Krakatau Steel, terus WIIM karena hari ini mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Nah, langsung saja untuk yang pertama yaitu adalah saham BRIS. Nah, pada perdagangan hari ini saham BRIS mengalami kenaikan yang cukup luar biasa yaitu sekitar 22%. Nah, tadi sempat menyentuh auto rejection atas di angka 590-an, akan tapi kemudian turun menjadi 22%. Nah, kali ini mungkin sentimen mengenai merger bank syariah ini naik kembali. Kemudian kalau saya cari-cari juga ternyata kemarin terdapat sebuah berita bahwa laba BRI Syariah ini tumbuh 226% pada semester 1 tahun 2020. Nah, ini menurut saya sentimen yang luar biasa bagus yang bisa menyebabkan investor ingin sekali memiliki saham dari BRI Syariah ini. Nah, kalaupun kita melihat dari kondisi dari teknikalnya, jadi memang Bank BRI Syariah ini kemarin sudah mengalami setway yang cukup lama. Kemudian ada berita yang muncul yang mengenai tumbuhnya laba 226%. Nah, ini sangat menjadi poin utama lah buat investor untuk memilih saham ini lagi. Nah, kalau kita lihat dari volume perdagangan hari ini memang cukup besar ya. Terus kemudian dari indikator stokastik RSI, dia saham ini sudah menyentuh area oversold. Kemudian hari ini karena mengalami kenaikan yang cukup signifikan, ini terjadi golden cross. Nah, ini cukup baik menurut saya. Terus kemudian dari indikator MACD-nya juga memotong kembali untuk mengalami atau meneruskan tren kenaikan. Nah, walaupun seperti itu, mari kita lihat juga hari ini penutupannya seperti apa. Nah, kalau kita lihat dari sisi antrean perdagangan pada hari ini, pada angka harga 590, dia memiliki antrean 1.126.000 lot. Nah, ini adalah angka yang sangat luar biasa besar. Nah, kalau kita lihat komposisinya didominasi oleh permintaan dari lokal. Nah, ini ada permintaan yang luar biasa besar yaitu 50.000 lot antreannya. Nah, ini saya rasa ini bukan investor retail biasa. Kalaupun investor retail pasti dia investor retail yang sudah memiliki dana yang cukup besar. Nah, kalau kita lihat histori perdagangan. Nah, hari ini perdagangan didominasi oleh broker YP. Nah, broker YP ini menyimpan sebanyak 310.000 lot dengan harga bersih yaitu 16 miliar. Nah, ini cukup besar dengan average di 540. Nah, apabila kita lihat sebulan ke belakang, nah kira-kira pemegang saham terbesarnya yaitu masih didominasi oleh
broker YP ya. Kemudian nomor urutan kedua yaitu broker YP. Nah, dengan average sekitar 400-an. Nah, saran saya misalkan teman-teman memang memiliki aliran fundamental, menurut saya oke-oke saja untuk mengoleksi saham BRIS ini. Akan tapi jika memang teman-teman menginginkan untuk trading, saya sarankan teman-teman tetap melihat saham ini sebenarnya di average berapa dimiliki oleh broker-broker besar. Nah, ini ada YP dan YB dengan memegang sekitar di average 480-460-an. Saya sangat menyarankan kalau teman-teman tetap menggunakan money management dan juga tetap memasang trailing stop ketika harga tersebut telah mengalami kenaikan. Karena mayoritas broker-broker besar di sini ataupun yang menyimpan saham dengan jumlah yang besar, mereka sudah menyimpannya di harga yang cukup bawah. Jadi seperti itu untuk ulasan saham BRIS. Lanjut kepada saham yang kedua yaitu saham Krakatau Steel atau KRAS ya. Nah, kali ini ada sentimen berita yang cukup menarik dari website CNBC. Nah, faktor yaitu ini faktor yang bikin keras banjir pesanan. Nah, dalam website ini dikatakan bahwa KRAS saat ini sudah mengalami pesanan yang cukup banyak, dan dari direktur utamanya yaitu Silmi Karim menyatakan bahwa pesanan bulan Agustus sudah berjalan normal. Nah, ini salah satu sentimen yang cukup bagus. Akan tapi mari kita lihat bagaimana indikator teknikalnya KRAS. Ini adalah grafik dari saham Krakatau Steel. Nah, kalau kita lihat pada perdagangan hari ini memang volumenya cukup mengalami kenaikan. Nah, akan tapi dari indikator stokastik RSI-nya dia masih cenderung untuk mengalami penurunan dan menuju area oversold. Nah, kemudian dari indikator MACD-nya dia juga masih cenderung untuk melengkung ke atas. Nah, walaupun pada hari ini memang dia ditutup dengan istilahnya ditutup pada harga tertingginya. Nah, saran saya kalau misalnya kita melihat seperti ini, kita bisa menunggu candle selanjutnya. Kalaupun memang dia sudah mengalami kenaikan, maka setidaknya 2 candle setelah ini apabila dia sudah mengalami kenaikan, kita bisa entry karena itu adalah bentuk konfirmasi bahwa saham KRAS ini akan mengalami kenaikan. Nah, ditambah juga mungkin ada sentimen berita yang terbaru mengenai kabar terkini dari saham KRAS. Nah, selanjutnya mari kita lihat mengenai kondisi broker-broker yang sedang memegang saham KRAS ini. Nah, kita memakai time frame-nya yaitu 1 bulan ya. Berikut adalah tampilan beberapa broker-broker yang memang mempunyai stok saham KRAS. Nah, urutan yang pertama yaitu broker YP dengan nilai 7 miliar di average 356. Nah, ini tidak jauh dari harga saat ini ya, sekitar 4%, 5%-an dari harga sekarang. Nah, ini menurut saya cukup bagus ketika memang saham yang memegang suatu broker yang memegang suatu saham, broker yang memegang suatu saham dengan average hampir sama dengan harga sekarang, ini menurut saya cukup bagus untuk dilirik karena istilahnya kita tidak akan ketinggalan kereta apabila kita mengikuti ataupun membeli saham tersebut. Untuk rekomendasi dari saya, kalau memang teman-teman ingin mengkoleksi saham, apabila ingin trading, saran saya lebih baik menunggu beberapa saat untuk melihat apakah
memang saham keras ini akan cenderung mengalami penguatan. Akan tapi kalau teman-teman menginginkan untuk berinvestasi pada perusahaan Krakatau Steel ini, menurut saya untuk entry boleh-boleh saja dengan catatan tetap menggunakan manajemen. Selanjutnya yaitu Indosemen ataupun INTP. Nah, berita yang muncul pada kontan.co.id yaitu 100% laba bersih Indosemen akan dibagikan sebagai dividen. Ini jadwalnya. Nah, memang Indosemen ini terkenal dia adalah perusahaan yang royal ya. Dia memberikan 100% dari laba bersih tahun 2010 untuk pemegang saham. Nah, di mana setiap satu saham akan mendapatkan dividen senilai Rp500. Nah, ini memang sentimen yang cukup bagus, tapi mari kita lihat bagaimana indikator teknikalnya ya dari ini. Nah, kalau misalnya kita lihat dia memang beberapa hari ini mengalami sedikit penguatan sehingga saat ini dia berada pada area overbought dan cenderung untuk mengalami penurunan. Hal ini juga terlihat pada candle hari ini. Candle hari ini INTP cukup mengalami kekuatan, akan tapi mungkin pelaku pasar masih cenderung ingin melakukan jual bersih sehingga dia harganya kembali pada posisi semula. Nah, walaupun demikian dari indikator MACD ini masih cukup mendukung, dia masih cenderung untuk mengarah ke atas sehingga memiliki penafsiran bahwa saham ini masih memiliki untuk potensi kenaikan. Walaupun demikian, mari kita lihat bagaimana kondisi 1 bulan terakhir saham INTP ini, siapa saja yang memegang dengan jumlah yang cukup banyak. Nah, kalau misal kita lihat dari sini paling banyak yaitu yang memegang dari broker YP dengan average value-nya yaitu 55 miliar dengan harga rata-rata 12.061. Nah, ini tidak terlalu jauh lah dari harga saat ini. Kalaupun misal kita ingin memasuki saham ini, menurut saya oke-oke saja. Kita misalkan ingin masuk hari besok, terus kemudian kita keluar sebelum Kumdet, biasanya juga masih mendapatkan profit karena saham ketika mendekati Kumdet itu biasanya akan mengalami kenaikan. Nah, saham selanjutnya yaitu Wika Gedung atau biasa disebut WG ya. Nah, ini hari ini muncul berita yang cukup menarik yaitu semester 1 Wika Gedung raih kontrak baru 1,02 triliun. Nah, ini menurut saya cukup bagus. Kan tapi mari kita lihat bagaimana kondisi dari indikator teknikalnya. Nah, kalau kita lihat dari indikator teknikalnya ini cukup menurut saya tidak terlalu menarik, akan tapi kalau misalkan kita melihatnya dari sisi yang lain yaitu WG atau Wika Gedung ini cenderung apabila naik itu bisa cukup besar range-nya. Nah, ini menurut saya cukup bagus apabila kita melakukan fast trade ya ataupun scalping atau yang lain lah. Kalau dilihat dari MACD-nya ini masih belum menarik karena dia masih mengalami downtrend. Terus kemudian dari indikator stokastik RSI-nya juga masih kurang menarik karena masih terlihat dia akan mengalami penurunan menuju area oversold. Nah, tapi dengan adanya sentimen berita mengenai kontrak baru senilai 1,2 triliun ini mungkin ada beberapa pelaku pasar yang memang ingin mengincar saham Wika Gedung karena ada sentimen berita yang cukup menarik. Kalau misal ingin mengkoleksi, saran saya mungkin masih bisa lagi untuk menunggunya menuju harga yang lebih bawah seperti area 190-an. Nah, akan tapi kalau misal ingin trading cepat, kita tinggal melihat saja. Misalkan besok volume permintaannya besar, sudah mulai
banyak, kita bisa masuk. Terus kemudian apabila kita sudah mendapatkan profit yang kita inginkan, take profit saja. Lanjut yaitu untuk yang terakhir yaitu Bank BJB atau BJBR ya. Ada berita yang cukup menarik yaitu NPL terjaga, laba Bank BJB di semester 1 tembus 800 miliar. Nah, ini menurut saya sentimen yang cukup bagus. Nah, selamat juga kemarin saya sudah mengulas bank-bank daerah. Memang bank-bank daerah dari kemarin sudah memiliki sentimen yang cukup bagus. Nah, saya rasa dengan adanya sentimen berita ini lagi, bank daerah akan mengalami penguatan kembali. Nah, kalau misal teman-teman sudah mempunyai saham ini, silahkan di hold dulu, akan tapi jangan lupa untuk memasang trailing stop apabila ternyata ada suatu broker besar yang melakukan aksi jual bersih sehingga harga akan mengalami penurunan. Akan tapi untuk teman-teman yang ingin masuk, menurut saya oke-oke saja, tapi mari kita lihat dari indikator teknikalnya. Nah, seperti ini. Kemarin ada isu positif sehingga harga bisa menguat. Nah, akan tapi karena hari ini asing banyak menjual saham-sahamnya sehingga hari ini cenderung mengalami penurunan. Nah, walaupun mengalami penurunan, menurut saya ini masih penurunan yang wajar. Nah, kalaupun teman-teman kemarin sudah memasang trailing stop, mungkin teman-teman akan mendapatkan profit yang maksimal. Nah, apalagi ini keluar berita lagi mengenai laba Bank BJBR tembus 800M. Nah, kemungkinan besar menurut saya akan mengalami penguatan kembali didukung oleh indikator MACD yang semakin menanjak dan juga dari indikator stokastik RSI ini dia sudah mengalami golden cross. Kalau misal besok mengalami penguatan maka akan mengalami potensi kenaikan. Nah, begitu saja teman-teman untuk ulasan saham-saham hari ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk menggunakan money management yang baik agar teman-teman tidak terjebak pada suatu saham.